kita kan diminta hitung dan gambar SFD, BMD, NFD-nya. Nah, dan momen-momen maksimumnya. Oke, kalau kita lihat di sini dan saya cek PR-PR semua itu rata-rata untuk mencari momen primernya udah bener ya, nggak susah ya, karena kalau kita lihat di sini MAB ya, kalau kita lihat di sana MAB-nya AB ada beban terpusat di tengahnya ya, P1 jaraknya 2,5. Nah, ini rumusnya gampang, ini 1/8 P1 dikali dengan L. Ini rata-rata semua bisa, nggak masalah ya. Kemudian MBA-nya cuma beda tanda, minus ya. Oh ya, sebelumnya biar angkanya itu kita semua sama ya, kita buat suatu kesepakatan maksimal kita gunakan 3 angka di belakang koma. Ya, misalnya kayak 1,875,421 misalnya kan dalam kalkulator. Maka kita bulatkan ke 3 angka di belakang koma. Ini kalau dibulatkan jadi berapa? 3 angka desimal. 1,875 atau 1,876. Ada yang tahu? 1,875 Pak. Ya, oke. Jadi kalau di belakang angka yang keempatnya itu 0 sampai 4, itu angka 5-nya itu tidak berubah ya. Ini 4. Kecuali kalau 1,8757 misalnya. Itu kita bulatkan, nah, jadi 1,876 ya. 5 sampai 9 itu dia akan naik nilainya. Tambah 1 ke sebelah kirinya. Kalau 0 sampai 4 itu nggak berubah. Ini kesepakatan kita. Dan maksimal kita gunakan 3 angka di belakang koma. Biar sama perhitungannya, biar nanti tabel cross-nya juga mendekati ya. Karena kalau pendekatan itu memang sering berubah-ubah itunya angkanya. Oke, ini kesepakatan kita ya. 3 angka di belakang koma dan pembulatannya 0 sampai 4 itu tidak berubah. Angka di sebelah kirinya. Kalau 5 sampai 9 itu berubah naik 1 di angka sebelahnya. Oke. Nah, sekarang dari PR-PR yang ada yang sudah saya cek ini pada benar semua ya. 1,875 yang MBA itu minus. Kemudian MBC ya. Nah, ini MBC kita ingat dia beban meratanya itu cuma setengah bentang ya. Kita gunakan rumus yang MBC-nya 11/192. Jangan sampai kebalik ya. Dan hasilnya juga hasil PR saya rata-rata itu udah pada benar semua. Jangan sampai kebalik. 11/192-nya itu yang mana? Itu harus diingat. Jadi yang ada beban meratanya ya kayak di sini di daerah B, maka yang besar itu adalah yang 11/192. Sedangkan yang kosong yang di sini yang tidak ada bebannya itu
5/192. Jadi kalau misalnya itu dibalik, ya, seperti ini, itu yang MBC berapa? 5/192 atau 11/192? 5, Pak. Oke. 5/1. Ya. Oke, nah jadi ingat itu ya, kalau ada bebannya, yang MCB-nya yang berarti yang 11/192. Oke, nah kemudian untuk yang di batang CD, itu juga udah benar semua. Cuman yang mesti diingat itu yang mana yang A, yang mana yang B, itu yang perlu kita pastikan. Jadi kalau misalnya tadi C, D, ya. Nah, ini ada beban terpusat di sini, maka kita tetapkan di sini yang A itu adalah yang sini, yang ini B. Jadi kalau kita balik ya, kita putar, kita horizontalkan, maka yang A itu yang dari C ke P2 itu A. Yang B-nya adalah dari P2 ke D. Nah, kemudian yang ingat juga di sini, yang perlu diingat di sini, yang kuadratnya ya. Yang mana yang dikuadratkan, yang A atau yang B? Itu harus kita ingat. Kalau MCD itu B-nya yang dikuadratkan. PAB kuadrat per L kuadrat. Kalau yang MDC, PA kuadrat B. Tapi rata-rata semua udah benar ini. Kemudian untuk faktor distribusi juga rata-rata udah pada benar ya. Di sini kita cari kekakuan 1,6, 2,4. Kita cari faktor distribusinya. Rata-rata sudah benar semua. Kemudian untuk di titik C juga sama 0,75, rata-rata benar ya. Kemudian tabel cross. Nah, di tabel cross ini yang tadi saya bilang itu adalah pembulatan ya. Makanya kalau misalnya kita sudah buat satu kesepakatan bahwa kita gunakan itu 3 angka di belakang koma, maka mudah-mudahan hitungan kita juga akan sama, nggak jauh beda. Ya. Di tabel cross ini masih ada yang belum paham? Sudah cukup mengerti, Pak. Cukup ya. Asalnya saya nggak tahu di kelas ini apa di kelas 1 lagi itu. Masih bingung Pak cara mengisi di tabelnya. MD1-nya bagaimana carinya seperti apa. Tapi dengan video yang kemarin mudah-mudahan bisa ya. Ulang-ulang lagi, diinin lagi, lihat lagi, dipelajari lagi. MD1 itu dapatnya dari mana, kemudian distribusi ke sebelahnya ya, seperti yang ini separohnya. Nah, itu yang perlu kita itu kan ingat tuh di sana. Ini yang distribusinya ya. Kemudian di sini juga. Nah, kalau kita sampai iterasi ya, sampai 0 sehingga kita dapatkan selisihnya di titik simpul B-nya ya, ini 0 ya. Berarti udah oke, di titik C-nya juga udah oke. Sehingga kita bisa gunakan momen momen reaksi ini di perhitungannya.
Nah, untuk momen free body diagramnya, ya, setelah kita dapat momen reaksi, kita masukkan ke diagram free body-nya, FBD-nya. Ini untuk kita menghitung reaksi-reaksi yang ada di perletakan. Nah, mungkin di sini sebenarnya ini pengulangan dari analisis struktur 1, ya. Cuman saya lihat masih banyak yang belum benar, ya, belum tepat, sehingga bagusnya kita bahas juga agak lebih detail, ya. Sekarang kita coba hitung untuk batang AB dulu, ya. Jadi untuk AB ini jadi di sini ada reaksi sini beban P1-nya. Sini ada MAB, ini MBA. Oke, jaraknya 2,5. Oke. Dan kita cari di sini ada RHA, ya, yang di sini RHB. Nah, untuk sigma MB sama dengan 0, ya, yang ini kita hitung momen-momen yang terjadi di sana, ya. Sigmanya seperti RH dikali dengan 5. RH di sini, yang ini, dikali dengan bentangnya. Bentangnya 5. Berarti arahnya, kita lihat kalau arahnya searah jarum jam, berarti dia positif, ya. RH dikali dengan 5. Kemudian ada P1, ya. P1 ini jaraknya kan 2,5, ya. 2,5. P1 dikali dengan 2,5, arahnya berlawanan, makanya dia di sini minus. Kemudian ada lagi MAB, ya. MAB itu arahnya berlawanan, maka dia juga minus, ya. Nilainya nanti kita masukin MAB yang kita dapatkan tadi. Nah, ada MBA, MDB, ya. Nah, momen peletakan di B itu searah jarum jam, makanya dia positif. Sehingga kita samakan dengan 0, ya. Kita masukkan angka-angkanya. P-nya kita masukin 3, ya, dikali 2,5. Kemudian MAB-nya 1,868, MBA-nya segini. Karena ini kita mau mencari RHA, maka kita pindahkan semua ke sebelah kanan sama dengan, dan kita bagi dengan 5. Sehingga kita dapat 1,496. Nanti coba dicek PR-nya masing-masing, ya. Kalau perubahan di 2 digit di belakang nggak masalah, saya kira. Karena itu memang pembulatan. Kemudian kita setelah dapat RHA, ya, maka kita bisa cari RHB. Kita tahu di sini ada kalau RHA ditambah RHB, ya, itu sama dengan beban yang bekerja di sana, yaitu P1. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau kita RHA sudah dapat, maka kita mau mencari RHB, maka kita pindahkan RH-nya ke sebelah kanan sama dengan dia menjadi minus. Jadi P1-nya 3, RH-nya tadi dari hasil ini, sehingga dapat 1,504 ton.
Nah, ini arahnya berarti benar dengan perkiraan kita ya. Dia arah ke kiri, yang RHA juga arahnya sama ke kiri. Oke, ini untuk batang AB. Kemudian untuk selanjutnya batang BC ya. Oke, batang BC ini kita coba gambarkan dulu. Oke, C ini 1,5 ya. Bentangnya 2,5, 2,5. Nah, sigma M C sama dengan 0. Maka di sini ada R VB, ini ada R VC. Nah, untuk sigma M di C sama dengan 0, maka RVB ya, RVB dikali dengan jaraknya yaitu 5. Ini dia. Ya. Kemudian di sini juga kita ada tadi MBC, sini MCB. Ya. Kita kurangin karena dia berlawanan arah jarum jam ya, MBC minus MBC ya. Nah, di sini saya udah buat langsung 3/8 QL kuadrat itu adalah datangnya dari, nah untuk mencari ini ya, ini kan titik itunya di titik berat ya, titik berat beban merata itu di tengah-tengahnya ya. Nah, kita bisa cari bebannya dulu. Berapa beban terpusatnya? Kalau beban merata itu dijadikan beban terpusat, maka otomatis Q dikali L kan. 1,5 dikali dengan L-nya itu bentangnya ada 2,5 ya, QL. Nah, untuk jaraknya itu adalah setengah L ya. Ini kan setengah L ditambah setengah yang bawahnya lagi, setengah L lagi gitu. Jadi lengannya itu adalah setengah L besar ya, yang 5 itu ditambah dengan setengah L gitu kan ya. Kan ini pusatnya di setengahnya setengah L kan berarti. Berarti ini ada kalau kita jumlahkan setengah ditambah dengan setengah kali setengah 1/4 ya. Oh, sudah. Ya. Berarti kalau dijumlahkan ini ya, setengah tambah 1/4 itu adalah kita samakan penyebutnya 2/4 ya. 3/4 L. Ya, jadi kalau kita hitung nanti ya, lengannya itu 2,5 ditambah dengan setengah kali 2,5 ya. Nanti kita dapatkan coba 3/8 dikali 1,5 kali 5 kuadrat. Ya, sama itu hasilnya. Nah, jadi yang ini perlu kita lihat tadi di PR ya, itu banyak yang masih ragu di sini nih. Sehingga RVB-nya itu pada beda. Nanti coba dicek lagi PR-nya masing-masing ya. Kalau beban merata seperti ini ya, itu kita jadikan beban terpusat dikalikan dengan lengannya. Maka kita dapat di sini 3/8 QL kuadrat ya. Itu akibat beban merata yang separuh itu. Nah, setelah itu
ada MCB-nya. MCB karena searah dengan jarum jam, maka dia positif, ya. Makanya setelah kita pindahkan semua ke sebelah kanan, ya, kita akan mau mencari RVB, maka jadinya 1/5 dikali dengan MBC tambah 3/8 QL kuadrat dikurangi MBC. Sehingga hasilnya di sini 2,921. Nah, di sini yang rata-rata pada salah ini PR-nya. Nanti dicek lagi. Kemudian setelah dapat di RVB, kita sigma vertikalnya itu harus sama dengan 0, sigma gaya vertikalnya harus sama dengan 0. Maka di sini kita jumlahkan RVB dan RVC yang ke atas harus sama dengan beban merata yang ada di atas balok tersebut, ya. Jadi RVB tambah RVC harus sama dengan QL-nya, jumlah Q dikalikan dengan bentangnya. Nah, kita tahu Q-nya ini 1,5, lebar balok beban meratanya 2,5, kemudian RVB-nya yang tadi kita dapat di sini 2,921, maka dapat RVC-nya 0,829, arahnya ke atas. Ini juga ke atas. Nah, rata-rata PR-nya masih bingung di sini kayaknya. Jadi perlu kita cek lagi karena ini pengaruhnya nanti ke bidang lintangnya, SFD-nya. Kalau ini salah, berarti bidang gambarnya juga salah. Makanya nggak ada satupun yang bidang lintang SFD-nya itu yang benar gambarnya dari PR yang saya cek tadi. Nah, setelah dapat di batang BC, ya, ini sebenarnya bukan metode cross lagi ya, ini udah yang analisis struktur 1, itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau dasarnya, fondasinya itu nggak bagus, kurang mantap kita, nanti ini hitungan-hitungannya akan berlanjut nanti ke yang lain-lain juga gitu. Karena ini di analisis struktur 1 harusnya dipelajari. Kalau untuk metode cross sudah sampai tabel cross itu sudah selesai sebenarnya. Cuman untuk menggambar kita harus paham yang ini. Gitu. Oke, nanti kalau ada yang tanyakan nanti boleh ya, dicatat dulu aja. Kita lanjut ke batang CD. Kalau batang CD sepertinya gampang ya. C, sini ada M, DC, MCD, ada P2 di sini, yang jaraknya di sini 2, di sini 3. Nah, di sini ada R, HC, R, HD. Oke. Nah, untuk di sini kalau kita MC-nya sama dengan 0, ya. RHD ini kan arahnya kalau dari C ya, dari C itu berlawanan arah jarum jam. Makanya dia minus di sini, minus RHD dikali dengan jaraknya 5. Ya. Kemudian MDC. MDC di sini arahnya searah jarum jam, makanya dia positif. Kemudian MCD-nya berlawanan, makanya arahnya negatif. Kemudian untuk P-nya, P2 dikali 2 itu positif karena searah jarum jam. Nah, kemudian karena kita akan mencari RHD, maka kita pindahkan semua ke sebelah kanan sama dengan ya.
berarti 1/5 dikali MDC jadi apa namanya? MDC dikurangi MCD ditambah P2 dikali 2, maka kita dapat 0,732. Itu RHD. Nah, untuk sigma gaya-gaya horizontalnya harus sama dengan 0, maka RHC ditambah RHD harus sama dengan gaya yang bekerja, P2. Kemudian kita akan, yang belum diketahui adalah RHC, maka RHC sama dengan P2. RHD-nya pindah ke sebelah sini, sebelah kanan sama dengan, jadi minus, sehingga dapat 1,268 T ton. Nah, arahnya ke kanan. Nah, ini simple nih, saya kira udah pada paham ya. Kemudian setelah ini datang, kita bisa gambar bidang lintangnya ya. Tadi kita udah dapat RHA ya, kita tulis RHA di titik A-nya nanti, kemudian dia ketemu di P1, di titik P1 berarti dia turun sebesar P1, maka nilainya pas di titik beban terpusat tersebut P1 menjadi minus 1,504. Dan terus karena dia tidak ada beban lagi, dia nanti akan horizontal ya. Jadi kalau kita lihat sketsanya seperti ini RHA ya, dia nilainya ini 1,496, ketemu di P1, dia turun sebesar P1 ya, 3. Oke, ini jadinya 1,504. Nggak ada beban lagi di sini, maka dia datar. Oke, nah ini positif, ini negatif. Nah, kita kalau positif dia vertikal ya. Bentar. Positif vertikal. Yang negatif kita ganti warna merah, negatif. Nah, ini sketsanya. Di sini ada penurunan di P1 aja karena cuma ada satu beban di sana. Oke, sekarang untuk batang BC. Batang BC itu mendatar ya. Nah, di sini nih perlu ingat yang salah, rata-rata semua salah di sini nih. Batang BC ya. Yang pertama adalah RVB di sini. Yang ini. RVB naik ya. Nah, sekarang kita ketemu dengan beban merata. Ya, kita gambarkan di sini. Ini B, ini C ya. Nah, kita ketemu beban merata. Di sini kita tulis 2,921. Ini tengah-tengahnya di sini ya. Nah, penurunannya untuk gambar ini adalah 1,5 dikali dengan bentangnya. Bentangnya kan ini 2,5 ya. Kita kalikan 1,5 kali 2,5. 5 kali 2,5. 3,75. Berarti penurunannya itu adalah 3,75 ya. Dari sini, dari 2,92 ini, ya, yang ini, kita kurangi dengan QL. Ya, 2,5 dikurangi dengan 1,5 kali 2,5. Makanya dapatnya 0,829 minus.
berarti dia berada di bawah garisnya kan, negatif, berarti dia di bawah sini. Nah, kalau di sini kita tulis di sini 0,829 ya, berarti karena dia ini beban merata, ya miringnya seperti ini. Nah, rata-rata yang saya lihat di PR itu seperti ini nih gambarnya. Pas di titik sini, di titik tengah ini rata-rata. Kenapa? Terus ada turun lagi dari sini diturun lagi ke bawah. Nah, rata-rata seperti ini gambar ini datangnya dari mana? Ya, berarti ini salah yang seperti ini. Jadi, ya kita ini lagi. Penurunannya adalah sebesar beban meratanya. Ya, kalau di sini kita lihat tadi yang ini ya, kita cek ini adalah RVB ya dikurangi dengan Q kali L. L-nya itu 2,5 sehingga dapatnya minus 0,829 sehingga gambarnya jadi seperti ini. Nah, setelah itu ini kan nggak ada beban ya, otomatis dia rata aja. Nah, udah sampai ini ketemu dengan RVC ya 0,829 ditambah dengan RVC-nya. RVC-nya berapa? Pas 0,829 juga. Kita cek di sana ya, di sebelumnya. Maka hasilnya jadi 0. Oke, udah kelihatan? Sudah, Pak. Jadi kita Sudah, Pak. mau mencari X ini ya. Berapa sih titik momen maksimumnya itu? Nah, yang ini adalah setengah L, setengah bentang itu yang 2,5. Jadi yang udah tahu, ini kita tahu ya. Ini udah tahu. Jarak ini juga udah tahu. Ini sama dengan 2,5. Nah, sekarang kita akan mencari X ini. Nah, kalau kita buat segitiga lagi, bentar. Kita buat segitiga ini atau ini. Ganti warnanya biar jelas. Nah, yang orange ini, ya, itu kan sama ya. Kelanjutan dari segitiga yang tadi. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita tahu prinsip dari segitiga ya. Kalau kita mau mencari segitiga yang besar ya, ini segitiga yang besar itu yang ini maksud saya, yang ini besar ya. Itu ingat tangen nggak? Masih ingat tangen nggak? Jadi kalau sudutnya ini, sudutnya yang ini ya, berarti perbandingannya 2,5 yang ini Y-nya ya dibanding dengan ini ya. Ini berapa? 2,921 tambah ini 0,829 ya. Jadi Y-nya yang 2,5 dibagi dengan ini, coba saya tambahkan dulu. 2,921 tambah 0,829. 3,75. Ini 3,75. Oke. Nah, berarti ini itu harus sama dengan perbandingan segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil ini.
Ya, karena sudutnya tetap sama kan yang ini. Maka di sini adalah X dibagi, ya ini, dibagi dengan jaraknya ini. 2,921. Berarti kalau tadi yang ini adalah 2,5 per ini ya, 3,75 itu harus sama dengan X per 2,921. Nah, X-nya kita bisa cari ya. Kita kali silang itu 2,5 dikali 2,921 dibagi 2,5 dikali 2,921 dibagi 3,75. Nah, dapat X-nya. 2,5 kali 2,921 bagi 1,95. 1,9. Oh, 3 angka di belakang koma jadi 947. Nah, berarti jarak momen maksimum itu adalah yang X ini itu ada nanti 1,947. Nah, setelah kita itu dapat, maka kita nanti akan bisa cari momen maksimumnya. Bentar, sebelum kita lanjut, ada yang masih mau ditanyakan? Ini mengenai segitiga ini, mencari X-nya. Tidak, Pak. Oke kan? Itu matematika itu. Harusnya sudah paham ya. Matematika terus trigonometri atau apa itu. Sekarang itu kita sudah dapat, ingat aja 1,947. Nah, untuk batang CD dulu. Kita cari batang CD. Itu yang ini. Ya. RHC. Ya, di sini ada RHC, maka di sini naik dia 1,268. Karena tidak ada beban sampai ke P2 dia datar ya. Jadi dia datar sampai ketemu di P2. Itu turun sebesar P2. Jadi 1,268 dikurang 2 dapatnya minus 0,732. Segini, maka dia seperti ini, turun 2. Terus tidak ada beban lagi, kosong, datar, ketemu, dilanjutkan dengan RHD. RHD berapa? Sama 0,732, makanya dapat ketemu kembali ke titik 0, berarti sudah benar. Nah, ini tadi yang positif, ya. Ini yang negatif. Berapa besarnya? Di sini 0,732. Nah, dengan kita buat seperti ini, ya, itu kita akan lebih mudah ya untuk penggambarannya nanti. Istilahnya ini untuk memudahkan kita aja, memudahkan kita dalam penggambaran. Jadi kita udah buat step-stepnya, jadi nanti tinggal lihat angkanya, kita gambar. Itu bidang SFD. Nah, tadi kita udah dapat ya momen maksimum tadi tuh, ya. Momen maksimum kita udah nilainya ya, X-nya udah dapat, maka kita mulai hitung momen maksimum di tiap bentang. Untuk batang AB, momen maksimum otomatis dia akan ada di P1-nya ya. Karena destina tadi yang kita lihat di sini, ya ini kan nolnya, bidang gesernya itu di pas di titik di beban P, beban terpusatnya, sehingga kita cari di sana momen maksimumnya ya. Pada MP1 berarti
Ya, kalau MP1 itu berarti di sini ada RH, R, HA ya. Ini kan P1 nih. Di sini ada lagi satu lagi ada M, HB. Berarti kalau kita hitung di momen di sini, di P1-nya, berarti RHA dikali dengan lengannya, ini 2,5. Ya. Oke, dikurangi dengan MAB, berlawanan arah. Kurangi MAB. Maka kita masukin nilai RHA-nya dikali dengan 2,5 dikurang dengan ini dapat 1,872. Itulah momen yang ada di titik P1. Kemudian untuk batang BC. Nah, kita perlu cari nanti itu akan merupakan titik, dia akan menjadi di sini, yang di sininya nih, tengah bentang. Tadi yang maksimum kan di sini. Ini maksimum. Yang tadi 1,947, ini yang di setengah L, setengah bentang. Nah, kita cari dulu yang di setengah bentang. Untuk yang di setengah bentang, di sini ada R, VB, dan MBC. Nah, kita cari di sini. Kalau titiknya di sini, ya, berarti RVB dikali dengan ini 2,5. Ya, ini dikurang MBC, ya, karena berlawanan, kurang MBC. Nah, dikurangi setengah IL kuadrat. Ya, beban ini, beban meratanya. Ya, ini penuh, masih penuh, 2,5 meter. Ya. Nah, kita masukin angka-angkanya, dapat 0,726. Nah, ini momen di tengah bentangnya. Nah, tadi kita tahu momen maksimum itu berjaraknya 1,947 ya. Yang tadi kita dapat dari segitiga tadi. Ya, yang ini. Ya. Nah, kemudian kita cari ya. Kita hitung. Berarti RVB dikali dengan 1,94 tadi yang ini. Saya hitungnya 7-nya nggak saya masukin ya. Nggak apa-apa, beda dikit. RVB dikali dengan 1,94 dikurangi dengan MBC ya, dikurangi dengan setengah Q. L-nya kan berarti udah jadi 1,94 nih. Dikuadratkan. Sehingga dapatnya 0,955. Nah, itu momen maksimumnya. Nah, kalau udah dapat ini, kita pindah ke batang CD dulu. Karena di sana ada MP2 di sana. Momen maksimumnya yang ada di bawah titik beban terpusatnya. Itu adalah di sini P2 ya. RHD, ini RHD. Ada lagi MDC. Nah, kalau jaraknya 3 jaraknya 3. Ya, berarti RHD dikali dengan 3, RHD dikali dengan 3 jaraknya berlawanan. Nah, ini karena kita mulainya dari sebelah kanan, jadi kita jadi terbalik minus tandanya. Jadi RHD ya kali 3 dikurangi dengan MDC ya, maka dapat nanti nilai 1,189. Ini nilainya minus nanti.
Positif ya, positif. Nah, kemudian udah dapat semua, kita cari lebih mudahnya kita buat seperti ini. Jadi kita masukin angka-angka semua, jadi tinggal angka-angkanya aja, perhitungannya udah tadi kan, yang di batang BC juga seperti itu, ya kita masukin. Jadi untuk memudahkan kita dalam penggambaran aja nanti. Jadi tinggal masuk aja di gambarnya. Nah, batang CD juga udah dapet ya. Nah, bidang normal. Nah, bidang normal ini ya. Ini kita dapatnya dari reaksi-reaksi yang ada di peletakan. Ya, seperti kita lihat gambar di sini. Batang AB. Nah, batang AB ini adalah ini AB. Itu dia tekan atau tariknya itu akibat beban yang ada di atas kan, otomatis kan. Ini R, HA, atau di sini. Nah, dia ini bebannya itu adalah pengaruhnya karena dia beban normal ya, beban yang sejajar, itu adalah pengaruh dari beban merata yang ada di batang BC. Itu yang membuat dia ini tertekan atau tarik. Nah, otomatis di sini kan ada RVB. Nah, dia yang menahan beban merata yang ada di sini. Nah, itulah yang ditopang oleh batang AB. Sehingga nilainya itu sama dengan RVB. Nah, RVB kita udah dapat tadi di atas kan? Kita tulis 2,921. Nah, dia minus. Kenapa? Karena dia tertekan dia. Akibat beban merata yang ada di batang C. Dia yang menahan. Jadi batang AB ini yang menahan beban di Q sehingga dia tertekan. Makanya di sini minus di sini. Itu untuk batang AB. Untuk batang BC, dia ini mengalami tekan atau tarik akibat apa? Akibat beban-beban yang ada di sini. Ya, P1 dan P2. Nah, kita bisa lihat di situ adalah RHB dan RHC. Dia ditekan dari sebelah kiri, ditekan dari sebelah kanan. Maka kita jumlahkan. Maka dapatnya RHB ditambah dengan RHC. Reaksi-reaksi yang ada di tumpuan B dan di C yang horizontal. Sehingga kita masukkan nilainya. Ya, dapatnya 2,772. Ini minus. Nah, oke, itu batang BC, batang CD-nya sama ya. Batang CD itu adalah reaksi dari batang CD. Ini adalah yang ini akibat beban merata yang ada di BC kan. Nah, di sini ada RVC. Itulah yang menekan, yang ditahan, ditopang oleh batang CD. Sehingga di sini untuk batang CD gaya normalnya itu adalah sebesar RVC yang 0,829. Nah, untuk bidang normal dapat, maka kita tinggal menggambarnya sekarang. Nah, tinggal gambar, tinggal masukin angka yang tadi ya. Yang tadi kita udah dapat ini batang bidang momen, SFD kita udah dapat, momen maksimum juga udah dapat, angka-angka semua udah dapat, maka kita akan gampang untuk menggambarnya. Nah, untuk gambar SFD dulu ya. Jadi kita udah buat sketnya ya, 1,496 ini RVR HA ya. Kemudian turun dia sebesar ini P1 jadinya segini,
kemudian nggak ada beban lagi, datar, balik lagi ke 0. Nah, ini tadi yang akibat beban merata, ingat, akibat beban merata itu dia akan miring garisnya sepanjang sebesar bebannya, ya. Kalau kita lihat di sini udah naik 2,921, turun sebesar 1,5 kali dengan QL itu ya, sehingga dapatnya segini. Nah, di sebelah kanannya tidak ada beban lagi, makanya dia datar. Di RVC, di RHC juga seperti itu, sehingga turun lagi nih akibat P2, sehingga naik lagi ke ada RHD, dapat kembali ke titik 0. Nah, kalau udah seperti ini, berarti udah benar ya SFD-nya, udah kembali ke 0. Nah, yang kemarin, yang PR itu rata-rata itu salahnya tuh di sini, di batang BC. Jadi nanti coba dicek lagi ya hitungan PR-nya, sehingga bisa diingat nanti, oh kayak gitu, turun merata, miringnya seperti itu. Jadi nggak salah nanti dalam perhitungannya. Jadi yang perlu, kalau yang tadi membantu itu adalah kita buat seperti tadi itu ya, yang ini. Nah, kita buat seperti ini per batang, sehingga kita nanti bisa tahu dia kembali ke 0 nggak gitu. Ya, kalau dia kembali 0 berarti benar. Tapi kalau misalnya batang BC tadi ya, kita masukin RVB, kemudian dikurangi dengan beban yang ada, ya ini tidak sama dengan 0, berarti ada masalah dengan gambar kita. Ya, ini harus sebagai cross check juga nih. Nah, kemudian juga untuk batang CD juga gitu kan, dia kembali ke 0 dia. Kalau udah kembali ke 0 lagi, berarti udah benar. Momen maksimum juga kita udah hitung, udah tinggal gambar. Nah, sekarang ini juga momen-momen udah kita hitung ya, tinggal masukin angkanya, tinggal digambar. Di sini ada momen tengah bentang, ada momen maksimum. Nanti kita digambar juga harus kelihatan. Nah, untuk momen kita bisa lihat di sini. Nah, ini MAB ya, MAB. Oke, ini MP1, tinggal kita masukin angkanya. Kemudian di sini ada MBA ya, MBC. Nah, ini tadi. Ini maksimum ini, yang maksimum tadi. Nah, ini yang tengah bentang, setengah L. Nah, yang perlu diperhatikan, memang semua ada yang udah benar ya dalam bentuk gambarnya, cuman maksimumnya masih ditaruh di tengah bentang. Padahal sebenarnya maksimumnya itu ada di jarak tadi 1,94 itu ya. Sehingga di bawah ini kan beban merata di sini ya. Selama dia di bawah beban merata, maka ini lengkung parabola ini sampai di tengah bentang. Nah, selanjutnya ya, ini karena nggak ada beban di sini kosong, itu berarti dia lurus saja. Lurus sampai ke ujung. Penggambaran tadi sebagian ada yang udah benar gambarnya, cuma mungkin maksimumnya ya yang belum pas ditaruhnya. Nah, udah masuk di sini, ini adalah MCB ya, ini MCD. Kemudian ini adalah MP2, ini MP2 ini, dan MDC.
Sudah dapat bidang momennya, BMD-nya. Nah, kita tulis, jangan sampai lupa tiap-tiap yang maksimum, ya, arsirannya, jangan lupa kalau negatif yang horizontal, ya, yang positif vertikal, sesuai dengan arah batangnya. Nah, terus bidang normal. Nah, karena tadi semuanya tekan semua, ya, makanya dia negatif semua. Nah, besarnya itu yang tadi kita lihat, yang udah kita hitung adalah ini 2,2921, kemudian ini adalah 2,772 dan 0,829. Nah, ini udah selesai. Udah selesai ininya, PR-nya. Kemudian ada yang mau ditanyakan? Yang perlu diingat tadi SFD, ya. Yang ini yang perlu diingat, ya. Kemudian untuk bidang momennya yang di sini. Nah, itu yang perlu ingat lagi, diperbaiki mungkin. Ini, ya. Oh, ini. Ingat tadi kalau ada beban merata, dia lengkung, ya. Kalau ada beban merata, kalau bidang momennya, ya, seperti ini misalnya, lengkung. Kalau udah nggak ada beban merata, ya, dia lurus